momen paling berkesan banget sih. Tapi malah berkesan ya, walaupun dari sisi kendaraan ngap juga ya gitu. Banget. 9 pantai plus 1 gua, berarti ada 10 tempat wisata yang kunjungin. Dalam waktu 4 hari 3 malam. Ini bukan 2 jam ya, 2 hari. 2 hari. Itu tahun berapa kejadiannya? Kalau nggak salah 2016 deh. Jadi kalau misalkan orang-orang yang ngomong itu tuh kenceng banget Teriak-teriak. Oh iya, karena berisik jalan juga. Iya, berisik banget. Iya. Udah mau mulai nih. Halo teman-teman, balik lagi di Bebek Podcast bersama saya dengan Ivan Sebastian dan juga anak-anak Bebek. Kwek kwek kwek. Nah, beberapa waktu ini kita sama-sama menjalankan ibadah puasa dan juga sebentar lagi akan masuk ke dalam Hari Idul Fitri, di mana teman-teman semua akan mudik atau pulang kampung. Nah, topik kali ini kita akan berbicara tentang experience atau pengalaman ketika mudik Lebaran. Pasti kan berbagai macam ya, yang pengalaman-pengalaman yang teman-teman juga rasakan ketika mudik gitu ya, baik persiapannya sampai tempat tujuannya dan juga pastinya ada wisatanya. Nah, sekarang kita akan ngobrol bareng-bareng bersama dengan Novi, Hani dan juga Syafa. Oke, kita mulai hari ini. Pertama-tama kita mau tanya dulu dari Hani. Gimana nih Hani? Boleh dong ceritakan ketika pulang Lebaran itu, mulai dari perjalanan kamu berangkat, kamu pergi sama siapa, kamu kemana, dan ada pengalaman apa aja ketika kamu di sana? Ada masalah atau enggak selama perjalanan, terus solusinya gimana sampai kamu bener-bener ngerasain ketika kamu mudik itu seperti apa? Ceritain dong. Oke, aku udah lama banget sih sebenarnya nggak pulang kampung mudik gitu kan, karena emang jarang banget mudik. Aku kampungnya di Jawa Timur. Wih, jauh banget ya. Di Jawa, Lumayan kayak ya. ujung Jawa. Jauh banget ya. Di Madiun, Nganjuk, sama Solo masuknya mana ya? Jawa Timur juga. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, Solo Jawa Tengah. Tapi kalau Solo tuh budaya aku sih gitu. Kalau ke Solo termasuk jarang. Lebih seringnya dulu tuh ke Nganjuk, ke Madiun gitu. Soalnya kalau di Madiun tuh tempatnya ibu, kalau Nganjuk tempatnya bapak. Kalau di Madiun, rumah saudaraku tuh dia di pinggir jalan. Jadi tuh Jalan raya besar yang bener-bener besar. Jadi tuh kalau misalkan ada anak kecil, ya lumayan sih. Agak serem apa ya? Serem banget. Ya, mesti ada dalam pengawasan orang tua gitu ya. Hati-hati. Karena emang kan bawahnya tuh untuk ruko, nah rumahnya tuh di atas gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan orang-orang yang ngomong itu tuh kenceng banget Teriak-teriak. Oh iya, karena berisik jalan juga. Iya, berisik banget gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di keluarga bapak aku kan di Nganjuk, itu rumahnya di pedesaan. Jadi ngobrolnya tenang gitu. Jadi lucu juga ya. Jadi satu ngomongnya agak kenceng-kenceng karena rame, yang satu ngomongnya pelan aja karena pedesaan sawah Beda gitu kultur ya. ya. Beda kultur, oke. Lanjut ceritanya. Ini kalau di pedesaan tuh ngopi sambil bengong aja ngeliatin sawah. Iya, asik Ini kan soalnya di banget. pinggir jalan ya. Nah, kalau misalkan kalau di mana? Kalau misalkan di tempat bapak aku sukanya naik sepeda, kayak sepedahan sendirian, muter-muter gitu. Sejuk Nah, banget. sedangkan kalau misalkan di tempat Masuk ke ibu aku sawahnya. yang di enggak dong. Kalau misalkan kayak di tempat ibu aku di Madiun, Bajak. mau naik sepeda ya bisa aja, cuma emang agak apa ya, wanti-wanti gitu lah ya, bahaya gitu. Nah, terus kalau misalkan aku ke pulang kampung tuh biasanya naik kereta. Wah, asik kereta. Kanan kirinya pemandangan sawah dong ya, asik banget. Ke Jawa Timur. Iya, naik kereta. Lumayan ya. Turun stasiun apa? Nggak apa-apa, lupa. Aku udah lama banget soalnya waktu itu aku juga masih kecil. Oke. Kecil. Terakhir kali aku pulang kampung itu yang sama keluarga tahun 2018. Pas lagi kita masa-masa kelulusan sekolah SMA. Jadi mau masa-masa kita belajar buat kuliah. Nah, itu aku malah pulang kampung kan. Nah, aku di sana bukan yang menikmati, malah belajar. Aku di sana belajar tapi enak feel-nya karena di sawah kan, kayak gimana sawah, jadi lebih enak. Oke, tapi Hani dengan experience yang dulu udah lama banget, ada nggak sih rasa pengen, ya sekarang udah mau menjelang momen Lebaran, ada nggak sih pengen balik lagi ke sana dengan usia yang sekarang udah dewasa gitu, pengen nggak sih? Ih, kemarin aku tahun 2023. Oh, udah balik aku lagi? Sendiri tapi. Oh, sendiri. Oh, berarti nggak mudik dong konteksnya ya, Iya. tapi sendiri. Pergi liburan kuliah kan itu, terus aku ke Solo, ke tempat budi aku. Mungkin di tahun ini ada kesempatan yang baik bisa pulang bareng keluarga kan lebih asik ya. Mumpung orang tua juga masih ada kan gitu kan. Iya, Paling enak banget ya kalau bisa mudik bareng orang tua ya. Makasih buat Hani udah sharing pengalamannya. Nah, penasaran juga kan teman kita yang lain. Sekarang berikutnya coba kita dengarkan Novi. Ya. Kalau aku sih waktu itu
sebelum COVID kayaknya dia udah lama banget tuh mudik naik mobil. Terus ini emang macetnya parahnya sih, parah banget. Jadi tuh di tol kalau nggak salah Brebes exit itu pas mau keluar deh, itu tuh macetnya bisa sampai 2 hari. 2 hari Tuh sih. ini ya merasakan yang macet Yang 3 itu ya, hari yang itu. viral itu. Pada 3 hingga 5 Juli 2016 adalah puncak arus mudik. Ada jutaan orang dari daerah Jabodetabek yang pergi ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Panjang kemacetan di jalur Pantura lebih dari 20 km. Sedangkan kemacetan yang terjadi di jalan tol sepanjang 25 km. Kemacetan ini mengular mulai exit tol Brebes hingga Kanci, Cirebon. Yang dulu banget Sampai tuh 2 kayak hari itu. Ini bukan banyak 2 korban, ini kan? bukan 2 jam ya, 2 hari. 2 hari di Itu tol tahun itu berapa doang. kejadiannya? Kalau nggak salah 2016 deh. Oh iya. Itu pas aku udah lama sih, mau akhir-akhir SMP, nggak usah lulus SMP. Kan liburan tuh, terus diajakin sama orang tua ke sana. Lagi bareng keluarga saat itu. Iya, sama keluarga, sama om juga, om yang bawa kan mobil om. Terus keluarga aku ngikut sekalian ke situ. Ternyata pas di sana macet banget di situ kan, nggak expect kan itu. Terus kayak yaudah di situ tuh pada kayak apa, udah pada bingung kan, kayak yaudah akhirnya matiin mobil, mesin takut bahan bakarnya habis juga kan. Iya. Kalau betul, dinyalain betul. mulu, terus pada keluar tuh di situ, pada keluar terus kayak ngeliat-liat kan deket sawah tuh. Belum tentu deket pom bensin juga Iya. kalau bensinnya habis ya. Iya, deket-deket sawah terus kayak pada keluar mobil, ya nyari udara lah gitu kan, Iya. takutnya kayak kehabisan oksigen apa-apa kan bahaya juga. Soalnya juga ada korban jiwa kalau nggak salah deh. Imbas dari kejadian Brexit 2016, tidaknya 17 pemudik meninggal dunia selama arus mudik lebaran. Korban meninggal sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016. Jumlah ini diperoleh dari data resmi Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Brebes. 17 korban meninggal disebabkan oleh beberapa faktor. Ada akibat serangan jantung, keracunan, karbon dioksida, hingga kelelahan. Itu terus juga banyak akhirnya kayak banyak pedagang juga di situ yang yang jualan kayak buat makanan kita gitu. Mereka tiba-tiba masuk dalam tol. Ya mungkin dari samping Dari rumah ada sampingan itu pemukiman ada kali kali ya, ya, mungkin pemukiman. pemukiman deket tol kali ya. Terus juga ada yang jualan bahan bakar juga akhirnya. Gara-gara ini, penjualan bensin eceran laris manis. Kelangkaan bensin bikin harganya jadi gila-gilaan, yaitu Rp50.000 per liter. Pemudik terpaksa beli karena emang nggak punya pilihan lain. Kayak iya, dari iya. di botol seliter. Kalau air gitu. minum saat itu sempat kehabisan atau gimana? Air minum habis sih waktu itu. Habis, tapi masih bisa beli di warung mungkin ya. Kalau Iya. pas kecuali Itu kan dalam yang tadi tol pedagang susah. keliling itu. Oh, pedagang keliling. Harganya masih sama atau biasanya kayak gitu jadi lebih mahal? Mahal ya? Biasa harganya misalnya air mineral misalnya 4.000 gitu ya, sebotol 600 ml bisa jadi 10.000 kali Iya, ya. itu Tapi ya itu memang momen orang jualan cari untung sih memang ada. Tapi kalau nggak beli juga kan haus ya. iya, makanya bahaya juga kan. Itu dari rumah kayaknya berangkatnya malam kalau nggak salah deh. Terus pas di situ kayak Padahal udah persiapan udah cukup matang Iya, untuk bawa-bawanya. Tapi udah. ternyata nggak expect gitu ya. Berarti itu sahur sama buka di situ juga ya? Iya. 2 hari. Oh iya, sahur ya, sahur sama buka. Masih puasa bulan di Masih Ramadan. puasa ya. Untung nggak lebaran di mobil ya. Apa Iya. lebarannya di mobil? enggak dong. Enggak, Akhirnya untungnya. lebarannya di kampung. Kalau Untungnya sebelum hari H, lebaran ya. Iya. Terus kalau untuk itunya gimana? Kayak buang air kecil gitu. Kemacetan parah pada saat itu bikin para pengendara nggak bisa bergerak. Kebutuhan untuk buang air kecil pun nggak bisa ditahan. Akhirnya, warga sekitar membuat toilet dadakan. Toilet ini cuma ditutupi terpal berwarna biru. Banyak pengendara yang manfaatin toilet dadakan ini untuk buang air kecil. Sebagian bahkan sampai antre. Kemacetan panjang yang nggak bergerak ini juga membuat banyak pemudik memilih untuk sholat di pinggir kendaraannya atau di pinggir jalan. Bahkan banyak juga keluarga yang sholat berjamaah di jalan. Bener-bener nggak maju nggak mundur, udah ngestak aja. Oke, gitu. Ya, itu pengalamannya dari Novi, tapi akhirnya happy ending juga ya, Iya, nyampe di lumayan. paling tidak bersyukurlah lebarannya nggak di jalan kan. Kalau lebarannya sama nenek gitu, apa kakek gitu, atau uyut telepon gitu, "Mila, Pak izin ya, lagi di mana, Dok?" gitu. Lagi di tol gitu. Masih di tol. Belum sampai kan sedih juga ya, pengennya nyampe. Mungkin ada yang pernah experience-nya nyampenya pagi juga ada, misalnya lebarannya tanggal 1 gitu ya. Ada yang nyampenya baru pas jam 6.
gitu jam 6. Tanggal 1 pagi. Tapi masih sempet sholat id sih, akhirnya selesai sholat id baru langsung kemana? tidur. Abis itu jam 10 tidur langsung. Oke, kita lanjutin berikutnya. Mbak Syafa nih yang akan cerita. Ya, kalau pengalaman aku sih karena waktu itu juga pulang kampung masih kecil banget ya. Itu tuh satu mobil tuh ada di atas 10 orang. Wah, 10 Iya, orang. bener-bener berapa? Keangkut dengan satu mobil. 10 orang. Di atas 10 orang. Di atas 10 orang. Anggap 11. Mobilnya kapasitasnya misalnya 8. Iya, 10 iya banget misalnya ya. 3 baris gitu Oh, kan. 3, ya. 3 baris Belakang tuh tuh yang kan belakang tuh bener-bener di Ada 4, tengah 4, ber-8 tuh. Iya, Depan yang 2, belakang tuh 10. bangkunya di ituin, Oh, direbahin, diturunin, diturunin. jadi biar kumpul di situ semua karena kan cucu nenek aku juga banyak kan. Oh. Terus masih kecil juga jadi masuk aja di Wah, situ karena kecil. Pertanyaannya jadi gini, kalau di belakang tidak anggap ya, di dalam semua orang kan pasti bawa bagasi ya. Bagasinya di mana? Jadi di atas. tasnya itu di bawah, Oh, di bawah, ditindihin sama duduk di kita. atas tasnya. Jadi Waduh. gelar karpet di situ itu Ini momen paling berkesan banget Berkesan, sih. tapi malah berkesan ya, walaupun Iya, berkesan. dari sisi kendaraan ngap juga ya gitu. banget. tapi itu juga Perjalanannya kemana tadi? ke Salatiga. Salatiga berapa Itu jam? menempuh waktu 5 jam. Itu cepet juga sih. Iya cepet sih, 5 jam tapi di dalam mobil ngap juga ya walaupun AC tapi ya. biasanya ke sana tuh 8 jam. Ini 5 jam doang. Oh, 5 jam ngebut ya. Karena mungkin lumayan ngap di dalam jadi supirnya ngebut gitu ya. Itu aja saya sampai muntah. Sampai muntah gitu. Saking cepetnya di jalan. Apalagi kayak di belakang itu kan deket roda banget ya. Terus juga duduk di bangku kan. Iya. Gelar karpet Oke, berarti dengan pada saat itu ya, saat itu kan artinya kan usia berapa waktu itu? Usia Mas. SD lah ya, SD lah kelas ya, SD. 6 gitu. Jadi dalam pikirannya masih yang penting mudik ketemu nenek Iya, gitu seneng gitu iya, ya. dan itu Orang seru tua ngajak sih. mobilnya apa juga udah nggak mikirin ya. Ternyata sebegitu rasa pengennya banget pulang kampung ketemu nenek. Iya, dan sekarang momen itu kan gak terulang lagi kan, Iya. jadi kayak masih Iya, berkesan banget sampai sekarang. Betul. Jadi memang momen-momen yang kayak gini teman-teman rasanya kadang kayak pengen kita Pengen balik ke masa kecil pengen lagi. balik masih kecil lagi ya. Ya, nah kalau dari saya sendiri sih gue punya pengalaman nih. Jadi waktu itu pengalamannya saya ke Pacitan. Kebetulan saya nyetir selama 12 jam. Pacitan tuh Jawa Timur ya, Pak? Jawa Timur betul. Jadi jauh saya juga. berangkat mulai jam 5 pagi, sampainya di sana jam 5 sore. Kebayangan, jadi saya 12 nyetir berapa jam? 12 jam, benar. Saya nyetir 12 jam dan itu saya sendiri nyetir. Jadi mungkin buat saran juga kalau teman-teman misalnya nyetir dalam jangka waktu yang jauh panjang, sebaiknya ada driver cadangan Iya atau sih, memang memang mempersiapkan harusnya waktunya panjang supaya nggak buru-buru juga. Jadi kalian bisa istirahat kalau capek. Karena pengalaman nyetir 12 jam itu benar-benar capek banget. Yang ternyata kalau naik bus kendaraan bus antar kota antar provinsi itu mereka drivernya dua loh gitu, jadi ada cadangan. Kita nyetir sendiri nih teman-teman 12 jam pasti capek banget, itu pun sampai sana kaki udah counter penan semua gitu ya, maksudnya pakai balsam semua jadi supaya sakit gitu kan kaki supaya nggak pegel, karena besoknya kan selang berapa hari di sana harus nyetir lagi pulang kan. Jalanan itu kita nggak pernah tahu medan atau kondisinya ya, jadi memang kalau pada saat itu tuh pengalaman yang saya hadapi adalah kalau kebetulan mobil memang bagusnya udah diservis, jadi udah spuring, udah balancing. Masalahnya tuh ketika di jalan tol yang menuju arah Trans Jawa itu nggak semua jalan tuh mulus. Jalanannya tuh ada yang bergelombang, ada yang retak. Jadi itu kadang-kadang bawa mobil harus benar-benar hati-hati. Selain saya speed mengatur kecepatannya hati-hati. Nah, kalau ban dalam kondisi yang nggak stabil juga, belum dibalancing atau belum spuring, kemudian juga roda kondisi bannya udah botak, itu bahaya banget. Jadi memang waktu itu udah habis full service, udah balancing spuring, kondisinya benar-benar udah aman, baru tuh perjalanan aman gitu ya. Dan yang paling bahagia gini, dalam perjalanan pulang kampung itu memang 12 jam, tapi semua tuh terbayar ketika ngeliat view pemandangan di sana tuh. Saya menuju ke sana tuh 9 pantai di Pacitan, jadi tuh keren banget. Bayangin ada 9 pantai plus 1 gua, berarti ada 10 tempat wisata yang kunjungin. Dalam waktu 4 hari 3 malam. Wah. Kebayang kan, berarti 1 hari hampir 3 pantai. Nah yang lebih keren lagi tuh pulang dari sana, dapat oleh-olehnya. Item.
Pastilah pantai ya, namanya juga pantai ya. Tapi juga foto-fotonya keren-keren dong, pasti kan. Ya udah kalau hitam ntar bisa diputihin lagi lah ya. Yang penting saat itu seneng ya. Bener, yang penting saat itu happy, seneng dan juga bisa bawa keluarga. Dan sebetulnya itu the first time saya tuh pulang kampung ke kampung halaman, justru bukan kampung halaman saya, tapi itu kampung halaman mertua saya gitu ya di daerah Pacitan. Dan sampai di sana pun juga ketemu keluarga, ketemu mbah ke makam dan lain-lain, itu ternyata pengalaman yang tak terlupakan. Iya, Itu sih ya. sekali seumur hidup ya. Sekali seumur hidup, dan yang mau kedua kalinya kayaknya saya naik bus aja deh nyetir. Capek Iya ya, nyetirnya. lumayan gempor juga. Gempor sih nyetir 12 jam Apalagi gitu ya. besoknya harus wisata. Betul. gitu, Sampai di sana sore itu besok paginya salam-salaman ya, minal aidin wal faizin, silaturahmi. Karena memang udah capek jalan seharian, habis itu ya istirahat. Oke, itu sedikit pengalaman dari saya. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, tadi kita udah dengar ya teman-teman ya, cerita dari teman-teman Bebek Podcast. Ternyata berbagai macam pengalaman unik dan menarik ketika mereka mudik. Nah, berikut ini ada beberapa video tayangan yang akan kalian lihat bagaimana keseruan mereka mudik untuk sampai di kampung halamannya masing-masing. Disimak videonya. Oke, ya tadi kita udah lihat ya, ternyata videonya lucu-lucu banget ya. Ketika mudik ada yang bawa barangnya berlebih, ada yang bawa kandang burung di atas semua dibawa ke gitu kampung ya. halaman. Sama kalau ini sih apa yang naik motor tuh ada tulisan. Iya, ada tulisan. Iya. Temui aku di kampung halaman. Sampai sana nggak ketemu pacarnya. Atau Atau udah nikah sama orang lain ya. apa ya? Udah jauh-jauh. Banyak lah tulisan-tulisan yang menarik. Bahkan ada yang tulisannya hati-hati, istri sedang hamil, ada juga bawanya kayak gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi begini, apapun yang mereka lakukan ketika mereka mudik itu adalah upaya mereka untuk sampai di kampung halaman dan bersilaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga. Dan itu merupakan hal yang bahagia buat mereka yang dilakukan setahun sekali. Nah, mereka pun ketika mereka mudik, mereka juga dengan berupaya mempersiapkan, walaupun iket sana, iket sini, taruh di sana, taruh di sini. Koper mungkin dipadet-padetin, dan begitu juga ketika mereka pulang, muatannya mungkin berkurang tapi muatan lain bertambah bentuknya. Iya, oleh-oleh. Singkong, cabe, ya bener ya, ada yang bawa semangka, Semua tanaman kebun dibawa. jagung, ya. Masih panen sawah semuanya dibawa ya. Bener-bener, jadi ya hasil bumi sih, bukannya salah ya kalau dipikir-pikir ya, dianggap kampungnya apa, maksudnya ketika mereka balik mudik itu mereka sampai di Jakarta lagi ya gitu, tapi kan bukan berarti di sana juga nggak ada singkong, ada juga, tapi karena itu hasil bumi mereka ya, jadi mereka tetap bawa ya gitu, sampai kayaknya mereka ketika mereka bawa hasil bumi dari sana, apalagi dibagi-bagi ke tetangga tuh, itu kayak sesuatu yang membuat mereka juga suka bahagia banget ya, bisa berbagi dengan, oh ini loh hasil dari kampung saya tuh ada kelapa, jagung, tomat gitu ya. Saya pernah tuh dapat tomat dari tetangga saya, kampungnya di daerah Sukabumi sana ya. Begitu dibawain tomat, wih tomatnya. Dan rasanya fresh ya, Pak. Nah itu. Jadi yang ngebedain saking freshnya nih, tuh tomat masih ada nempel-nempel tanahnya. Saya pikir kok tomat agak-agak buluk gitu ya. Maksudnya kayak masih ada tanah-tanah. Karena memang itu ditanam memang di sana kan, dipanen di sana. Begitu dicuci bersih, wih enak ranum banget. Dan tomatnya maaf nih, bukan tomat-tomat yang kadang kita beli udah agak lembek-lembek, nggak kenceng. Ibaratnya apa ya? Semek banget lah. Maksudnya masih kenyal dan digigit tuh garing banget tomatnya. Oke teman-teman, nah sekarang waktunya saya mau minta tips nih dari anak-anak bebek. Ketika kita mau mudik, apa aja yang perlu disiapkan dari mungkin sisi kendaraan, persiapan barang-barang bawaan, dan juga mungkin keperluan yang akan dibawa. Dari Hani dulu deh, tipsnya apa nih buat teman-teman Bepots? Kalau ke aku udah pasti banget jaga kesehatan sih. Oh, jaga kesehatan. Jaga kesehatan Semua ya, keluarga. Artinya
kalau ada salah satu anggota keluarga yang sakit kan juga akan bermasalah Harus gitu ya. check up dulu. sih Check up sebelum dulu. berangkat. Apalagi itu kan perjalanan jauh ya. Ya, dan mungkin bawa obat kali ya kalau perjalanan pulang, obat-obatan pribadi. Tiba-tiba obat isi gitu. Oke, terima kasih. Satu, persiapkan kesehatan kalian, jangan lupa buat obatan. Yang kedua, Kalau aku pispot. Pispot Apalagi apa kalau tuh? yang- Wow, Oh, ya iya, itu iya. penting banget sih. Yang bawa mobil ya kan, terus kayak tiba-tiba macet di jalan, kan kita nggak pernah tahu keadaan jalanan gimana kan. Jadi Betul. kalau misalkan mau kebelet banget, benar-benar kebelet kan, jadi nggak bingung gitu. ada Oke, ini pispot. kebutuhan personal banget sih sebenarnya Pispot. Iya. Tapi ini general. Kenapa? Karena semua bisa pakai gitu ya. Dan mungkin yang cewek juga jangan lupa kalau misalnya menjelang masa period bisa bawa juga pembalut ya. Karena kan itu belum tentu di sana juga misalnya gampang menemukan pembalut kalau misalnya dalam kondisi yang macet. Pispot, oke. Hal kedua yang perlu disiapkan. Pertama kesehatan, terutama driver ya, harus sehat dan juga ada sarana untuk dibawa pispot ya, hal kecil ya. Nah, terakhir dari siapa? Kalau tips dari aku, bawa barang seperlunya aja. Karena kalau misalnya ini di luar, kalau misalnya naik kendaraan pribadi ya, kalau naik kendaraan pribadi sih masih enak gitu ya, bawa barang apa aja, apalagi kalau naik mobil. Nah kalau misalnya naik kendaraan umum kayak kereta api, pesawat, itu kan pasti ada minimal bagasi gitu, dan tasnya biar bawaannya juga nggak banyak tenteng sana, tenteng sini Benar, gitu. benar, Jadi benar. bawa barang secukupnya aja. Oke, berarti udah jelas nih. Yang ketiga dari Syafa adalah bawa barang sesuai yang dibutuhkan. Supaya juga apalagi terutama yang memakai kendaraan umum, fasilitas umum, jadi kalian barangnya nggak repot bawa dan juga nggak ketinggalan. Packingnya bisa lebih rapi dan juga barang-barangnya kalaupun bawa kendaraan sendiri bisa lebih efisien sehingga orang yang ikut juga mungkin bisa lebih banyak gitu ya. Ya, seminimalis mungkin. Seminimalis mungkin ya. Oke. Ini 3 tips dari teman-teman Bebek. Kalau dari saya sendiri, tipsnya adalah tadi kan udah dari sisi kesehatannya udah, dari sisi drivernya bukan driver apa namanya? Pispot, sarana Pispot udah. untuk pribadi sudah. Terakhir dari siapa? Untuk barang-barangnya sudah. Nah, yang perlu dicek up juga adalah kendaraannya. Karena kendaraan ini penting nggak? Yang paling penting. Penting Iya, banget. Jadi kalau buat teman-teman yang mau cek kendaraan harus benar-benar diperiksa ke bengkel mobilnya tuh udah aman atau belum. Misalnya nih mobilnya udah usianya udah cukup tua kan berarti kan perlu diservis gitu ya, ataupun walaupun mobil baru pun juga tetap mesti diservis. Nah, kalau buat teman-teman yang bingung atau repot misalnya belum punya kendaraan juga gampang, ada solusinya. Kalian bisa cari di Net Mobil 99, banyak banget penawaran yang menarik untuk kalian mudik, bisa dapetin mobil-mobil dengan harga spesial di sana. Oke. Nah, buat teman-teman yang yang pengen mudik tapi belum punya kendaraan bisa hubungi Net Mobil 99 di line di bawah ini, ada nomor kontak yang tersedia, silakan kalian hubungi atau juga bisa dicek di Instagram Net Mobil 99. Guys, bawanya jangan banyak-banyak ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Aduh, berat. Guys, jangan lupa bawa pispot, guys. Jangan lupa servis kendaraan, hati-hati di jalan. Dadah.